Hari ini saya akan memberikan belasan kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang akan saya ceritakan pada video yang akan kita dengarkan secara bersama-sama. Dengarkan kisahnya sampai selesai. Tari yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur sebagai wahyu Allah. Kitab ini bisa menjadi penunjuk serta pedoman hidup bagi umat Islam, baik untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk kitab yang diturunkan Allah ada 4 kepada keempat para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran yang sangat sempurna. Kisah turunnya Al-Quran juga menjadi sejarah tersendiri karena patut untuk diimani. Peristiwa tersebut disebut sebagai Nuzulul Quran, yang mana pada awal Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Nabi ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Dengan adanya wahyu berupa ayat Al-Quran, maka bisa dikatakan sebagai awal kenabian Muhammad, dan juga menjadi awal dalam perjuangan di Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Peristiwa ini pertama kali turun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, tepatnya di sebelah utara Mekah. Dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai Hari Nuzulul Quran. Kisah selanjutnya mukjizat Nabi berupa Isra wal Mi'raj. Selain Al-Quran, Nabi juga memiliki mukjizat. Nabi Muhammad SAW terbesar yaitu melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa besar ini dimaksudkan untuk memberikan perintah sholat kepada umat muslim. Kejadian ini tepatnya pada tanggal 27 Rajab yang menjadi perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha melalui langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. Bisa dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan secepat kilat dari langit ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya terdapat beberapa fakta mengenai Isra Mi'raj yang terjadi, di antaranya 1. Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha dengan badan dan roh yang tetap utuh seperti bentuk aslinya. 2. Adanya pemahaman kewajiban sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Saat dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala,
Nabi Muhammad mampu melihat Allah dengan mata hatinya, dan bahkan beliau berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. 4. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah yang mana tidak butuh tempat dengan Nabi di atas mustawa. 5. Dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan rasul yang sudah mendahuluinya. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, maka bisa didapatkan hikmah perjalanan sehingga bisa langsung beriman tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi yang selanjutnya ialah air susu melimpah. Pertama kali mukjizat Nabi Muhammad SAW yang didapatkan oleh Rasul adalah air susu yang melimpah dari ibu asuhnya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya tubuh Halimah kurus dan kering. Namun pada saat menyusui bayi Muhammad, ASI yang keluar sangatlah deras dan berbeda saat menyusui anaknya yang merasa kurang. Suami Halimatus Sa'diyah juga dibuat terkejut karena unta peliharaannya menghasilkan susu berlimpah. Keduanya bisa minum air susu unta betina dengan puas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang keempat ialah dada yang dibelah. Di waktu kecilnya, pada saat Nabi Muhammad SAW mengembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada sosok laki-laki. Dua laki-laki tersebut memakai pakaian serba putih dan langsung menghampiri Muhammad. Hal yang dilakukan adalah membelah dadanya dan mengambil benda hitam. Nabi, ibu asuh dan ayah asuhnya tidak mengerti maksud dari laki-laki tersebut yang mengambil benda hitam dalam dada Nabi Muhammad tersebut. Sewaktu kecil, Nabi sudah dititipkan kepada ibu asuhnya karena ibu kandungnya tidak ingin ia hidup di Mekah, karena hidup di Mekah tidak baik untuk perkembangan Muhammad itu sendiri. Kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kelima, meramalkan istri. Mukjizat lainnya yang didapatkan oleh Nabi Muhammad adalah bisa meramalkan istri. Dalam ramalannya, istri Rasulullah SAW sangat rajin dalam bersedekah dan akan meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama setelah Nabi wafat. Zainab adalah istri yang paling rajin bersedekah, dan benar saja bahwa ramalan Rasulullah terbukti bahwa Zainab meninggal tidak lama setelah Rasulullah wafat. Dengan begitu, maka kenabian Muhammad SAW bisa dibenarkan dan terbukti mendapat kebesaran Allah Ta'ala. Kisah mukjizat Nabi yang keenam ialah pelindung tubuh dengan petir. Dalam masa peperangan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Contohnya saja, mukjizat Nabi Muhammad seperti petir yang melindungi tubuhnya pada saat akan dibunuh oleh Sya'ban bin Utsman
yang terjadi pada perang Hunain. Petir yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala ini ditujukan untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, musuh akan mampu melihat kekuasaannya yang sangat besar melalui Rasulullah. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW memang ada tujuan yang dimaksudkan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ketujuh ialah air yang mengalir dari jari jemari Nabi Muhammad. Ada juga peristiwa yang menakjubkan, yaitu air yang bisa mengalir. Bertepatan dengan hari Hudaybiyah, yaitu adalah hari perjanjian, di mana banyak orang yang merasa kehausan secara luar biasa. Pada saat Rasulullah SAW selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasul. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu dan minum. Meskipun hanya ada sepanci air kecil, pastilah untuk air tersebut tidak akan cukup untuk banyak orang. Karena merasakan kebingungan para umatnya dan para sahabatnya, akhirnya Nabi Muhammad SAW langsung meletakkan tangannya ke dalam wadah berisi air tersebut. Kemudian langsung keluar untuk air dari jari jemarinya Rasulullah SAW. Dengan kekuasaan Allah tersebut, maka seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang muncul dari jari tangan Nabi. Selain itu, air tersebut mampu digunakan untuk berwudu bagi orang banyak. Kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ke-8 ialah sedikit makanan namun cukup untuk banyak orang. Nabi Muhammad SAW saat berada dalam kondisi yang lemas, pastinya banyak yang khawatir akan kondisinya. Karena mendengar kabar Nabi lemas tersebut, maka Abu Thalhah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Saat datang, Rasulullah SAW datang bersama dengan banyak sahabatnya, dan bahkan jumlahnya bisa mencapai 70 sampai dengan 80 orang. Karena tamu yang datang sangat banyak, maka bisa dipastikan bahwa makanan yang disiapkan oleh Thalhah dan istrinya tidak akan mencukupinya. Abu Thalhah dan istrinya pasti merasa sangat kebingungan karena banyaknya orang yang berdatangan. Sebelum menyantap makanan tersebut, Nabi Muhammad mendoakannya terlebih dahulu dan kemudian mempersilahkan tamu untuk memakannya. Akan tetapi tamu-tamu tersebut makan secara bergantian, yaitu 10 orang, sehingga semuanya merasa kenyang setelah makan. Jadi meskipun makanan yang dihidangkan tidak cukup untuk seluruh jumlah tamu, namun sahabat-sahabat Nabi bisa merasakan kenyang setelahnya. Subhanallah.
Kisah mujizat Nabi yang ke-9 ialah mengenyangkan banyak orang dengan 1 gelas air susu. Mujizat Nabi Muhammad jika diceritakan tidak ada habisnya, dan bahkan bisa dikatakan mustahil terjadi di zaman modern seperti ini. Ya, memang Rasulullah adalah manusia pilihan sempurna yang diberikan mukjizat oleh Allah untuk menyelamatkan umat Islam. Pasalnya, bukan hanya makanan saja yang bisa mengenyangkan banyak orang, namun ada juga peristiwa mengenai 1 gelas air susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Kisah ini sebenarnya cukup menarik untuk diceritakan. Kisahnya yaitu berawal dari teman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering kali kelaparan. Akan tetapi Abu Hurairah memiliki hafalan yang sangat banyak serta ilmu pengetahuan yang sangat luas. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan temannya tersebut dan harus mengikuti Nabi. Kemudian Nabi mengundang banyak orang ke rumahnya karena telah menemukan 1 gelas susu. Orang pertama yang minum susu tersebut adalah Abu Hurairah. Setelahnya tamu lainnya meminumnya secara bergiliran, dan sampai seluruh tamu merasakan puas minum susu tersebut. Tidak hanya puas, karena susu yang diminum juga menghindarkan dari lapar. Dari rasa lapar beralih menjadi rasa kenyang. Kisah mukjizat Nabi Muhammad yang ke-10 ialah doa meminta hujan. Terjadi pada saat Nabi Muhammad berkhutbah di sholat Jum'ah, dan ada seseorang yang meminta Rasulullah SAW agar melakukan doa agar bisa hujan turun di desa tersebut. Hujan sangat diharapkan karena wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan yang lama. Dengan adanya kekeringan tersebut, maka akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Doa dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai dengan Jum'ah minggu selanjutnya. Namun karena hujan lebat yang terjadi terus-menerus, maka banyak rumah yang mulai rusak. Bisa dikatakan bahwa hujan yang turun sangat lama dan membawa dampak di lingkungan tersebut. Karena ada seseorang yang membawa kabar tersebut, maka Nabi berdoa agar hujan dipindahkan ke Madinah. Hal ini pastinya sesuai dengan permintaan umatnya, karena telah meminta kepada Allah melalui doa, maka dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan awan-awan yang mulai bergerak ke pusat kota dan tidak berada di desa. Subhanallah. Kisah mukjizat Nabi yang ke-11 ialah mengobati mata yang sakit. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib adalah pemegang bendera dan mengeluhkan bahwa matanya kesakitan. Hal ini terjadi pada saat belum menaklukkan Benter Khaybar. Karena mengetahui kabar tersebut, maka Rasulullah memanggil Ali agar datang menemuinya. Pada saat sudah ditemui, maka Rasulullah langsung meludahi mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian mata tersebut bisa langsung sembuh dalam waktu yang singkat. Bahkan kesembuhan mata tersebut layaknya orang yang tidak sakit mata sebelumnya, karena benar-benar kembali normal.
karena sakit matanya sudah disembuhkan melalui mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah, maka Ali bin Abi Thalib bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bendera bisa dibawa dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib dan berlangsung dengan benteng Khaybar bisa dilanjutkan penaklukannya. Itulah ke-12 kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.